Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi hari ini, yaitu keterampilan mengembangkan kolaborasi dan komunikasi pada pembelajaran abad 21. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Laura Semega, lalu ada Lisa Media, lalu ada Merti Lestari, dan terakhir adalah Murniati Agustin. Nah, berikut adalah subbahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah definisi keterampilan kolaborasi dan komunikasi, lalu yang kedua mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi, dan yang ketiga adalah teknik pengambilan data keterampilan kolaborasi dan komunikasi, dan yang keempat adalah mekanisme mengukur keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Keterampilan kolaborasi merupakan suatu kemampuan bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu dengan satu tujuan. Nah, semakin banyak kesempatan bagi siswa untuk melakukan sesuatu secara bersama, maka semakin cepat pula mereka akan belajar. Keterampilan kolaborasi menjadi penting untuk diterapkan untuk mengembangkan kemampuan sosial. Nah, pengertian keterampilan kolaborasi sendiri menurut Greenstein pada tahun 2012 adalah sebuah proses dalam belajar yang dilakukan secara bersama untuk mengimbangi perbedaan pandangan, pengetahuan, memberikan saran, mendengarkan, dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterampilan komunikasi. Ketika seseorang dapat berkomunikasi dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas kehidupannya karena keterampilan berkomunikasi akan meningkatkan keterampilan yang lainnya. Komunikasi sendiri merupakan prinsip dasar dari suatu proses belajar. Karena ketika seseorang paham pengetahuan yang tinggi tetapi tidak dapat mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya atau tidak dapat menyampaikan ide-ide yang baik secara lisan maupun tulisan, maka hal itu akan menghambat dirinya dalam belajar, terutama dalam menghadapi tuntutan di abad 21 ini. Nah, ini adalah keterampilan komunikasi. Pengertian keterampilan komunikasi menurut Nahdi 2019 yaitu suatu bentuk memberikan atau menerima informasi. Komunikasi menjadi aspek yang sangat penting di dalam kehidupan karena komunikasi pada dasarnya merupakan dasar dari seluruh aspek di dalam kehidupan. Nah, berikut adalah indikator-indikator ketercapaian keterampilan kolaborasi pada siswa. Nah, yang kami tayangkan ini adalah indikator menurut Greenstein tahun 2012. Yang pertama adalah bekerja secara produktif. Di sini bekerja secara produktif maksudnya siswa dapat memanfaatkan waktunya secara efisien dan fokus pada tugas sehingga menghasilkan pekerjaan yang dibutuhkan, dan siswa melaksanakan tugas yang kadang tugasnya itu bisa lebih dari itu. Jadi yang dikerjakan itu maksimal begitu. Lalu menunjukkan rasa hormat. Di sini siswa dengan rasa hormat mendengarkan dan berdiskusi mengenai ide-ide yang dibagikan antara satu dengan lainnya. Lalu ada berkompromi. Nah, setiap siswa fleksibel bekerja sama untuk mencapai tujuan secara umum. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab bersama atau kontribusi setiap siswa. Jadi siswa memberikan yang terbaik dalam bekerja dan menindaklanjuti tugas yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Lisa. Perkenalkan, saya Lisa Media akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Nah, bagaimana cara mengembangkan keterampilan kolaborasi? Keterampilan kolaborasi ini dapat dikembangkan melalui model pembelajaran. Model pembelajaran tersebut dapat diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat menunjang keterampilan berkomunikasi ini yaitu model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran PJBL atau yang biasa disebut Project Based Learning. Tipe model pembelajaran kooperatif yaitu ada dua, Cooperative Learning Type Make a Match dan To Stay. Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match ini mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu pasangan dengan bantuan media interaktif.
Sedangkan model kooperatif tipe to stay dalam kegiatan pembelajarannya kesempatan pada setiap kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Dengan kooperatif tipe to stay, ini siswa akan semangat belajar, berani, dan mengungkapkan pendapat, dan melatih kekompakan dalam diri siswa. Selanjutnya yaitu model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Ini dilakukan supaya siswa dapat mengaitkan komponen beragam melalui pemecahan masalah, mengaitkan antar materi, pertanyaan terbuka, hands-on, kerja kelompok, kegiatan kelompok secara interaktif, dan siswa dapat menghasilkan produk yang nyata. Nah, ada 5 hal penting dalam model pembelajaran PJBL ini. Yang pertama yaitu pertanyaan yang mendorong kegiatan untuk memperoleh konsep dan prinsip. Yang kedua, kelompok penyelidikan antara siswa, guru, dan anggota masyarakat. Yang ketiga, siswa dituntut untuk berpikir. Yang keempat, keterlibatan siswa dalam penyelidikan. Yang kelima, serangkaian produk yang dapat menjawab permasalahan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengembangkan keterampilan komunikasi. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui penerapan model pembelajaran pada kegiatan pembelajaran tersebut. Seperti dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, Number Head Together atau NHT, Student Team Assessment Division atau STAD, dan Think Pair Share atau TPS. Nah, Jigsaw ini dalam siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen. Pada NHT melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Tipe STAD menekankan adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna meningkatkan prestasi yang maksimal. Sedangkan model pembelajaran Think Pair Share ini siswa berpikir berpasangan, termasuk dalam jenis pembelajaran kooperatif yang akan mempengaruhi pola interaksi siswa tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga, teknik pengambilan data, keterampilan kolaborasi, dan komunikasi. Teknik pengambilan data dapat dilakukan dengan penilaian keterampilan menggunakan 3 cara. Yang pertama rubrik, kemudian yang kedua lembar penilaian, yang ketiga angket. Yang pertama rubrik. Rubrik adalah alat untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan siswa melalui pemberian tingkat dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, lembar penilaian itu dibagi menjadi 2, yaitu lembar penilaian diri dan juga lembar penilaian teman. Lembar penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri, sedangkan lembar penilaian oleh teman merupakan proses bagi peserta didik untuk mempertimbangkan dan memberi umpan balik kepada peserta didik lainnya mengenai kualitas atau nilai pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Ini adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat adalah mekanisme mengukur keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Keterampilan kolaborasi menekankan pada aktivitas peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan juga pemahaman baru karena berinteraksi dengan yang lain, berbagi, berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan berkolaborasi siswa dilakukan melalui rubrik observasi collaboration yang dinilai oleh observer dalam kegiatan berkelompok. Ini adalah kisi-kisi penilaian collaboration menurut Book Institute for Education 2013. Ada 4 indikator. Yang pertama adalah bekerja secara produktif dengan orang lain.
Indikator ini menunjukkan sikap profesional dengan orang lain untuk menyelesaikan lembar kerja siswa atau LKS sesuai yang diharapkan dengan tepat waktu. Indikator yang kedua berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif. Indikator ini menunjukkan sikap respek terhadap perbedaan pendapat dalam suatu diskusi pengisian lembar kerja siswa atau LKS dan keterlibatan seseorang ikut serta aktif dalam kegiatan presentasi. Indikator yang ketiga bertanggung jawab bersama menyelesaikan pekerjaan. Indikator ini mengetahui bagaimana untuk merencanakan, mengatur, memenuhi tugas lembar kerja siswa atau LKS yang telah diberikan oleh guru dan juga memegang tugasnya masing-masing. Yang terakhir adalah menghormati ide-ide orang lain. Indikator ini menanggapi dengan pikiran terbuka terhadap perbedaan ide saat melakukan presentasi dari lembar kerja siswa atau LKS dan juga menghargai ide baru orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moniata Husin, saya dari Offering B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari ketiga teman saya yang sebelumnya. Topik selanjutnya yaitu mekanisme mengukur keterampilan komunikasi. Bagaimana sih cara mengukur keterampilan komunikasi? Kemampuan berkomunikasi akan dilatihkan pada saat melakukan kegiatan dengan cara mengisi lembar kerja siswa atau LKS. Keterampilan komunikasi akan dilatihkan pada kegiatan presentasi hasil temuan atau penyelidikan siswa. Rubrik observasi communication digunakan untuk mengetahui perkembangan keterampilan abad ke-21 siswa. Rubrik observasi juga dilakukan untuk menganalisa, merefleksi, dan memperbaiki pelajaran selanjutnya. Di sini terdapat kisi-kisi penilaian communication menurut Park Institute for Education tahun 2013. Seperti yang terlihat di layar, ada aspek dan indikator. Aspek yang pertama yaitu memberi penjelasan ide. Dengan indikator, mengungkapkan penjelasan ide kepada orang lain secara singkat namun jelas. Yang kedua, suara jelas. Dengan indikator, mengungkapkan secara efektif meliputi kecepatan penyampaian, volume suara, dan artikulasi yang tepat. Yang ketiga, menanggapi pertanyaan audiens. Dengan indikator, mendengarkan dengan penuh perhatian dan sopan kepada orang lain pembicara dengan fokus pada pembicara dan memberikan umpan balik yang tepat. Yang keempat, melakukan presentasi. Dengan indikator, menunjukkan bahasa tubuh yang baik, yakni dengan menunjukkan posisi tubuh yang tepat, gerak-gerik tubuh seperlunya, dan kontak mata yang baik. Dimensi komunikasi terbagi menjadi beberapa macam, seperti menyampaikan materi secara sistematis, logis dan benar, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan strategi dan media alat komunikasi yang relevan dengan konteks. Selanjutnya, mampu menganalisis dan mengevaluasi pikiran, ide dari lawan komunikasi, serta memberi tanggapan yang sistematis dan logis. Dan terakhir yaitu menguasai diri dan audiens. Berdasarkan dimensi yang telah disebutkan tadi, keterampilan komunikasi dapat diartikan dalam suatu pembelajaran. Peranan guru atau dosen sangat penting dalam mengarahkan peserta didik melatih setiap dimensi komunikasi tersebut di dalam suatu pembelajaran. Keterampilan komunikasi dapat dilatih dalam pembelajaran dengan berbagai cara, seperti menyusun laporan hasil kegiatan, presentasi dari tugas proyek, pembelajaran daring. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran daring membutuhkan tingkat komunikasi yang tinggi karena guru dan siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung. Dan yang terakhir yaitu diskusi kelompok dalam suatu kelas. Menurut ahli yang bernama Subaidah tahun 2016 menyampaikan, indikator-indikator yang dapat diukur dalam keterampilan komunikasi abad 21
Ada 4 macam. Yang pertama, mengartikulasi pikiran, ide-ide secara efektif dan logis yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, mendengarkan dengan efektif untuk memahami makna termasuk pengetahuan, nilai, sikap, dan budaya dari orang yang diajak untuk berkomunikasi. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai media teknologi serta menguasai efektivitas dan dampak dari media tersebut. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi secara efektif pada lingkungan yang beragam. Demikian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat ada dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.